Jogja inilah istilahnya, Jalan Jogja. Kurang lebih berapa Pak dulu? Ya, 80 ada ya? 80 kakak. 80 Kakak. Ada ya kalau 80 rumahnya sekitar 70 rumah. soalnya kan ada yang 30, 40. Hah? Omai itu? Hah? 30, 40. 40 ada lebih rumahnya. 70 keluarga. Oh, Kan itu kan ada rumah yang sendirian, ada yang gede. Jadi couple lah. Rumah satu di tempat itu. 70 rumah sak komplek. Mas Neno yang ngedel sapa nek. Ya lebih medal ada. Pak Pri di telepon. Pak saya di tempat Pak Nino. Pak Bri ya Pak? Anunya apa novel? Yang aku bilang tadi. Apa? Ke bapak siapa tadi? Masuk di tempat Pak Nino ya. Pak Nino ya? Yang masalah di mana ini jalan apa sini? Jati. Gedung Jati ini. Rumahnya Pak Rajo. Kalau Pak Nino apa Pak RW? RW. Kalau Abang Novel kan pernah ke sini juga. Oh ya sering Sering. ke rumah ini sering. Sering. Ini sering. Ke Jakarta beliau. Kalau pertemuan di sini pasti. Oh gitu. Kalau pertemuan di sini. Kemarin waktu orasi 2 kali ya ngumpulnya di sini. Ya nanti ke depannya kan nanti kita kawal nanti dari media. Apa novel, terus Bang Lea, Ya. itu berarti ke Pak sini. Hadi, Pak Hadi yang kemarin ya berarti. Kumis, pensiunan polisi. Iya kemarin ke sini. Ya 2-3 baru bulan. pertama kali ke sini ya Pak Hadi. Ya baru gabung katanya kok baru gabung sama Pak Novel kok. Ya, ya. Begitu pensiun langsung Masalah ini. Nah, cuma kami kan kepingin dengar yang sebenarnya masalahnya seperti apa. Iya. Apa ini diarahkan ke beliau. Jadi secepatnya ketemu aja. Nah rencana nanti secepatnya tidak mungkin saya tunggu keadaan terang besok siang atau apa mau saya liput dulu gitu. Ya. Liput untuk bahannya baru nanti saya temui satu-satu dari KKI ya, apa KAI ya sekarang ya. ya Jadi nanti kan tinggal mempertanyakan di sana masalah HGB-nya ya. Bukan. Apanya Pak itu? pakai. Ya pakai kan istilahnya jatuh temponya kan sudah lewat. Iya, mungkin sudah. Sudah Itu lewat. tahun harus kembali 87. kepada ahli waris istilahnya kan. 87. Apalagi ini kan termasuk cagar budaya ya. budaya Ya. semua Cagar budayanya itu yang terutama di sini nanti kamu Ada dasarnya. jadi Jadi kami mau Perda nomor 14 tahun 2011 ya. bisa dilihat nanti di pasal 69 huruf L itu disebutkan jelas di situ perumahan PJK Jalan Gedung Jati Kelurahan Ramusari. itu disebutkan di situ disebutkan di situ ya. pasal 69 di pasal 69 Itu kemarin kan waktu kita ribut kan karena tidak ketemu hurufnya ya, huruf L-nya kan belum ketemu, akhirnya kan yang temukan Pak siapa itu? ya enggak saya sudah tahu Pak. Ya, Ya. Pak kemarin Pak Profesor Teki. Teki saya Prof Teki aja enggak tahu Hmm. Prof Teki enggak tahu kalau ini cagar budaya Prof buka di Google aja Iya ini termasuk cagar budaya. ya. Enggak, jadi gini waktu Iya, itu gimana? apa namanya dari seluruh kota Semarang Iya. itu kebetulan yang dipanggil untuk cagar budaya untuk RW-nya cuma saya. Iya. Nah itu di samping itu ada rumah sakit Elizabeth, ada Ibu Siko,
Jadi ada beberapa apa namanya ada ya pokoknya ada beberapa termasuknya sini. Nah sini masuknya itu situs Kedung Jati. Nah situs Kedung Jati waktu itu apa namanya terus waktu itu kita pernah dari beliau-beliaunya yang undang itu kan ada kompor mungkin dari dinas-dinas apa itu. Dia waktu itu bilang Mbak ya nanti apa namanya kita kasih pertanyaan nah, cepet-cepetan juga terus kita ada orang dari Mataram itu dia waktu itu sempat komplain ya komplain karena katanya Mataram masuk situs cagar budaya ternyata kok warganya waktu itu mungkin pada resah dan sebagainya karena mungkin mau dibikin hotel dan sebagainya dia waktu itu bingung dari cuman dia mau konfirmasi aja. Nah kita belum sempat tanya karena yang ditanya cuma 2 tok itu pun cepat. Dan sebetulnya saya mau tanya masalah yang sini katanya masuk kok ternyata banyak yang sudah berganti wajah. Nah padahal kalau berganti wajah itu ya memang ada yang dari pihak pojok itu ya bangunan tua itu dia pernah sempat dibangun waktu itu untuk kafe dan dia waktu itu mau apa namanya setelah lebaran maunya dia itu di launching tapi waktu dibikin pertama kali timnya Abah datang datang ke situ kebetulan sebelum Abah datang Pak Pri sudah masuk di situ Pak Pri memberitahu yang punya nah, dia waktu itu bingung Pak ya ini bagaimana apa saya mesti hentikan terus dia bilang Pak Pri bukan ranah saya untuk menghentikan, ranah saya untuk memberitahu jika sewaktu-waktu ada yang sampai Bapak tahu ini tanah punya saya. Ya. Terus waktu itu sempat berhenti itu cukup lama, mungkin bulan atau 2 bulan, sudah tenang kok dia jalan lagi. Kebetulan mungkin ada yang blow up untuk cagar budaya pernah dinaikkan. Kebetulan pas dia mengerjakan lagi ada tim cagar budaya sempat datang ada karena sudah ke blow up datang tapi nggak tahu kok belum diteruskan dan sebagainya mereka datang waktu itu nggak ketakutan dia waktu itu dengan RT-nya dulu yang di situ itu pernah dia datang ke situ tanya Pak kenapa ini kok berhenti ya saya waktu itu ada ahli waris pun saya juga sebetulnya saya sudah tahu ternyata kok cagar budayanya masuk nah, dia bilang ini tak terus ke TNT-an ya pelajaran ya karena cagar budaya itu sudah banyak yang melirik dan nanti masuknya sampai ke luar negeri betul. Karena ini tidak main-main tapi ya karena waktu itu di sini memang ya tidak ada kekuatan sama sekali rata-rata pensiunan dan sudah tua-tua sama powernya ada kalau mereka main lewat hukum pasti nggak mau karena ketika dia lapor pasti ditanya suratmu kok Anda berani nuntut gitu ya hanya kan lewatnya dikasih preman-premanan seperti yang pas lihat itu depan itu pagi jam 8 itu langsung diserbu habis nah ini saksinya Pak Yuri sama Pak Rajo nah, jadi jam 8 pagi dia langsung action 3 tempat yang desain 1, 2 sama veteran di sini ya yang sudah yang pojok yang ya sekarang bangun ya. Jadi mereka datang pagi-pagi dengan masa dan sebagainya habis waktu itu kita pernah pakai ganti lawyer juga ternyata luar biasa 2 kaki jadi kita bangkit karena pengkhianatan ya, beberapa orang nggak tahu mungkin jalan Tuhan dan sebagainya saya ketemu sama Pak Nubal Pak Nubal waktu itu sudah bilang sama saya wanti-wanti hati-hati itu yang lawyer itu ternyata betul ternyata yang dipegang lawyer itu yang masih ada tulisannya itu ada sagi itu dia bawanya dan punyanya Papung Mas Papung ternyata bukan di sini tempatnya begitu yang 2 itu gerbek lagi akhir itu hilang semua
Jadi kita tinggal berapa orang Pak? 6 orang ya. 6 orang, nah tak bisa kurang banyak itu. Saya ingat Abah Novel pernah bilang sama saya, Pak Dewanti, apapun yang terjadi Pak Erwin datang ke tempat saya pasti datang. Itu bahaya tempat ini karena kan saya datang pagi dengan Abah, saya kesini jam 9:15, ternyata mereka eksekusi jam 8. Jam 8:15 sudah diduduk, ini 7:30 tak suruh tempatnya Bapak Novel. Bapak Novel kesini sudah jam 10 Sudah Sini terduluan. sudah keduluan, barang-barangnya dikeluarkan semua. Ya, jadi waktu itu memang ya mereka gerak cepat. Nah waktu itu setelah itu Abah bilang sama saya, wis ramu tak ngamuk nih, tak watak nih, single biker. Dengan saya dia cuma bilang begitu turun dari mobil aku disoting. Iya. Saya bilang gitu, saya syuting, tapi timnya apa belum datang karena kan sangat-sangat apa namanya ya mendadak lah. Jadi mendadak, dan kebetulan yang di situ itu tidak ikut Abah. Cuman jadi Abah bilang ini tanahnya punya yang ahli waris. Jadi Abah marah di situ sampai Abah bilang buka-bukaan di sini. Abah dengan tim sudah bawa berkas semua. Buka-bukaan semua, sana ada wartawan, sini juga ada wartawan. Kalau yang sana wartawan pasti pro sana, sini juga ada. Ayo buka-bukaan semua. Itu aparatnya ada dulu ngomong atret. Ya terus dia bilang ada Pak surat-suratnya mana. Aku sampai marah. Akhirnya setelah geger itu sampai dengar-dengar dari komisaris utamanya itu sampai marah katanya. Waktu itu komisaris utamanya KAI kan dipegang oleh si Said Adil Sirot. Kenapa Said Adil Sirot dipakai? Karena dia kan ketua PBNU. Yang kedua dia kan dekat sama Ma'ruf Amin. Ya. Nah mungkin buat dia untuk backupan. Untuk kita ambil power untuk backupan. Nah, ternyata setelah itu dia waktu kesini dia marah-marah. Jarir katanya tidak ada masalah dan sebagainya. Kok ada novel? Kok bongkar gini setelah bilang ini punyanya Al-Bari dan sebagainya. Akhirnya si Said Adil Sirot ini didupak juga sama PT KAI. Sekarang dia ganti Mangkunegaran 10, kata konfirmasi sama Abah, malah Abah ketawa. Nggak apa-apa, Mangkunegara itu sopo. Yang masih muda itu mereka pakainya kan kayak. Jadi siapa yang bisa dipakai untuk powernya dia ya langsung ditempel. Nah waktu itu kita pernah dengar juga si Anu Erick Thohir itu pernah telepon dengan ahli waris juga, tapi tidak digubris waktu itu. Nah, ahli waris cuma bilang semua urusan saya dengan novel. Oh gitu. Ya. Terus karena sudah saya pasrahkan semuanya. Sama Bang Novel. Ya, jadi ada Bang Novel itu punya tim juga, Bang Novel terus Bang Lea juga. Yang saya terus kayak ini kafe terus sampai termasuk pom bensin itu statusnya mereka apa? Ya masih rumah dinas. Itu waktu bangun apa? Ini ada Alfamart atau Indomaret? Enggak ada. Ini mana yang sana? Itu juga. Iya. Sama. Ya, Sama. Ini dulu waktu bangun apa? SPBU. Itu saya pertahankan betul di apa? Namanya apa jenis? Dinas Cagar Budaya atau bukan. Dinas Prambanan lingkungan hidup. Lingkungan hidup. Iya, di sana rapat saya teriak-teriak saya. Nah, dia bilang lahan tidur apa saudara? Itu bukan lahan tidur, rumah itu. Iya. Rumah ya. dihancurkan itu. Tahu saudara. Itu dasarnya hanya rapat internal bagian aset. Tanpa ada persetujuan Menteri Keuangan tidak ada. Harusnya kan kalau itu rumah negara harusnya kan seizin Menteri Keuangan. Iya, ada. Iya di sana. Dan kita dulu kan punya Pak Guyuban. Itu sudah ngecek di sana di Menteri PU. Di sana tidak ada yang namanya rumah dinas
PJKA tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Itu saya sampai marah-marah itu waktu di sana rapat di sana. Saya Pak Raharjo. Oke. Saya sempat vokal Itu di dia sana. punya pom orang Ya yang punya POM itu Freddy. Freddy Ya, itu Freddy. itu Itu istilahnya rekanannya PT KAI. rekanannya Ya. PT Ya, KAI ya, dari ya. dulu. Ya. Dari PJKA dulu Ah. sudah dipegang dia sampai sekarang ini. nepotisme. Yang kasus terakhir cetaknya Pak Musa dulu ini Mas Abai kono geger ning nggon BPN ning ngarep.